Lukas pasal 2 mulai ayat yang ke-8. Dalam perikop tema ini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, kita percaya bahwa apa saja yang Tuhan buat, ya perhatikan ini, apa saja yang Tuhan buat itu pasti punya tujuan dan tidak ada yang iseng atau sekedar begitu saja. Betul tidak, saudara? Apa saja. Mengapa surga memilih kelompok pertama di dunia yang diberitahu tentang peristiwa terhebat yang pernah terjadi dalam sepanjang sejarah manusia, yaitu kelahiran penyelamat dunia ini, justru pada gembala? Pada masa itu, gembala itu sebuah kelas masyarakat yang hampir tidak pernah diperhitungkan. Karena gembala itu pasti bukan orang berpendidikan, gembala itu pasti bukan orang kaya. Karena orang-orang yang punya ternak itu justru menggaji atau membayar para gembala itu. Sehingga di kelas masyarakat juga mereka itu bukan orang yang terpandang. Tapi mengapa surga memilih mereka untuk diberitahu? Dengan kata lain, bukan raja, bukan ahli Taurat, bukan imam-imam, bukan tokoh-tokoh masyarakat, tapi gembala yang dipilih oleh Tuhan untuk diberitahu pertama kali. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, sejarah adalah sejarah. Sejarah itu fakta. Dalam sepanjang sejarah manusia di dunia ini, sebetulnya seluruh manusia itu memerlukan peranan gembala dalam hidup. Seharusnya semua pemimpin di dunia ini, dari yang paling tinggi negara kita presiden, sampai turun dari gubernur, sampai turun jadi bupati, wali kota, turun lagi camat atau kepala desa dan seterusnya, sampai di keluarga-keluarga, sampai di semua kepala-kepala bagian, di semua sektor kehidupan yang ada namanya pemimpin. Sebetulnya Tuhan mengharapkan semua kita yang menduduki jabatan itu adalah gembala. Ayah-ayah itu gembala bagi keluarga. Katakan amin. Negara ini dan negara mana saja di dunia tidak akan aman kalau pemimpinnya itu bukan gembala. Satu-satunya negara di Asia yang pemimpinnya itu punya hati gembala itu Raja Thailand. Kalau saudara ingat tanggal 5 Desember yang lalu, ketika dia merayakan ulang tahun ke-80, seluruh rakyat Thailand, bahkan orang-orang Thailand di luar negeri, mereka itu begitu hormat, begitu respeknya kepada raja mereka. Mengapa? Dalam sejarah dunia tidak pernah ada. Dalam zaman modern ya, bukan zaman dongeng dulu. Kalau dalam dongeng dulu banyak raja ini, raja itu. Kini kenyataan Raja Thailand itu raja yang hatinya gembala. Dia berpihak kepada rakyat itu habis-habisan. Dia membela rakyat itu luar biasa. Maka itu rakyatnya cinta dia. Nah, itu yang dibutuhkan oleh dunia pada akhir zaman ini. Pemimpin yang punya hati gembala. Perpecahan gereja yang terjadi sampai hari ini itu menunjukkan cukup banyak gembala yang hanya namanya gembala, tapi sikap hidupnya bukan gembala. Satu saja sikap hidup gembala, tidak dua, tidak tiga, satu saja sikap hidup gembala, berani mati untuk domba-dombanya. Dan itu dilihat dalam hidup Yesus Tuhan kita. Raja Thailand itu berani mati untuk rakyatnya. Maka itu rakyatnya sayang dia luar biasa. Indonesia memerlukan pemimpin yang punya hati. Pemimpin di negara kita sedikit sekali yang punya hati gembala. Karena sistem yang ada di negara kita sudah rusak. Uang
itu menjadi ukuran utama. Saya ingin ajak saudara berpikir lebih jelas lagi. Kenapa Filipina sekarang lebih maju dari Indonesia? Salah satu penyebabnya, pemerintah Filipina melihat rakyatnya itulah rakyat harus dilindungi. Kalau Indonesia tidak. Indonesia melihat rakyat itu adalah aset yang bisa diperas. Maka itu korupsi di mana-mana. Karena semua orang yang memerintah itu mengambil kesempatan. Contoh kecil tapi ini hebat hasilnya. Devisa negara Filipina yang nomor 3, urutan ketiga, itu adalah tenaga kerja Filipina. Kalau saya pakai istilah TKI dan TKW-nya, itu juta. Dan bagi pemerintah Filipina, TKI, TKW Filipina itu dihargai sebagai pahlawan yang membawa devisa negara yang terbesar ketiga. Mereka dilindungi, mereka dijaga. Tapi Indonesia tidak. Maka itu semua TKI dan TKW, khususnya TKW yang uang perempuan, pulang dari negara lain setelah kerja itu diperas. Di bandara itu sudah diperas. Dari pejabat imigrasinya sampai kuli-kulinya sampai sopir taksi semuanya. Karena buat Indonesia rakyat itu aset. Sama seperti gembala-gembala di gereja. Mengapa gereja-gereja yang tidak punya uang itu nggak ada keributan? Tapi gereja yang uangnya banyak pasti banyak keributan. Karena cara pandang itu beda. Kiranya tahun 2008 pihak Numfor boleh berubah. Semua kita boleh berubah. Ayah di rumah kita harus jadi gembala buat istri dan anak-anak kita, yang sungguh-sungguh berani memberikan hidup. Pemimpin-pemimpin di semua bidang, baik di perusahaan, di pemerintahan, di sekolah, di masyarakat, mari punya hati gembala ini. Jadi ribuan tahun yang lalu dunia sudah diberitahu bahwa kalau semua pemimpin di dunia di segala bidang kehidupan itu punya hati gembala, dunia ini akan aman. Itu sebabnya mengapa surga memilih berita dahsyat pertama harus para gembala yang mendengar. Katakan amin. Ini yang dirindukan oleh dunia itu. Kita semua tahu bagaimana ciri-ciri hati gembala. Belajar dari hidup Yesus Tuhan kita. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Yahweh di dekat mereka. Dan kemuliaan Yahweh bersinar meliputi mereka. Bayangkan. Kepada gembala kelas rendah di masyarakat diberikan kesempatan melihat kemuliaan pencipta alam semesta. Betapa berharganya. Dan mereka sangat ketakutan. Wajar kalau mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pernah ada anak-anak Tuhan menghitung. Ternyata di Alkitab ini setiap kali yang Maha Kudus menampakkan diri kepada manusia, saudara baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, setiap kali pencipta alam semesta yang Maha Kudus itu menampakkan diri, entah lewat malaikat ataupun langsung, hitung dan cari, selalu ada kata pertama, jangan takut. Ini luar biasa. Dan ada anak Tuhan yang pernah menghitung, ada berapa kali kata jangan takut dalam Alkitab ini. Ternyata jumlahnya 365 kali. Hebat sekali. Berarti satu hari satu untuk kita. Dan cukup setahun kita hidup. Setiap pagi ada kata jangan takut. Katakan amin. Itu janji yang luar biasa. Setiap kali Yahweh menampakkan diri, pasti ada kata jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk berapa orang? Ayo baca kita. Berapa orang saudara? Seluruh bangsa. Gereja, Natal tidak akan berarti Natal apabila Natal hanya untuk diri kita sendiri saja. Natal tidak akan berarti kalau konsep yang utama,
bahwa Natal itu untuk seluruh bangsa. Katakan amin. Natal bukan hanya untuk orang Kristen.